Seorang anak bernama Jiho yang kehilangan ibunya percaya bahwa sang ibu hanya pergi ke negeri awan dan akan kembali lagi saat musim hujan tiba. Keyakinan itu menggiring Jiho dan ayahnya yang bernama Wujin pada sebuah pertemuan tak terduga yang menghadirkan kembali cinta, harapan, dan kebahagiaan yang sempat hilang, meski hanya sementara. Melalui hujan dan perpisahan, film ini bercerita tentang cinta, keluarga, pengorbanan, dan proses menerima kehilangan. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Cerita ini dimulai dari sebuah pemakaman yang sunyi. Di tengah hujan gerimis dan barisan pelayat yang berdiri diam, seorang anak kecil bernama Jiho harus menerima kenyataan paling berat dalam hidupnya. Ibunya yang bernama Soah telah meninggal dunia tak lama setelah melahirkannya. Di usia yang belum cukup untuk memahami arti kehilangan, Jiho justru secara tidak sengaja mendengar percakapan para kerabat yang membicarakan kondisi sang ibu semasa hidup. Mereka mengatakan bahwa kesehatan Soah terus memburuk sejak melahirkan Jiho, hingga akhirnya tak tertolong lagi. Kata-kata itu pun menancap dalam benak Jiho, menumbuhkan rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi luka batin yang mendalam. Ia mulai percaya bahwa kehadirannya adalah penyebab kepergian ibunya. Sejak hari itu rumah kecil mereka terasa hampa. Tak ada lagi suara lembut Soah, tak ada senyum hangat yang biasa menyambut Jiho sepulang sekolah. Kini hanya ada Wujin, sang ayah yang harus menjalani hari-hari berat sebagai orang tua tunggal. Wujin adalah pria pendiam yang menyimpan duka terlalu dalam. Ia ini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah fasilitas kolam renang umum, menjalani rutinitas yang melelahkan tanpa pernah benar-benar pulih dari kehilangan istrinya. Meski ada rekan kerja perempuan yang berusaha mendekatinya, Wujin selalu menjaga jarak. Bukan karena tak ingin memulai hidup baru, melainkan karena hatinya masih sepenuhnya tertambat pada Soah. Teman lama Wujin semasa SMA yang bernama Honggu berkali-kali mencoba mencodohkannya dengan perempuan lain. Honggu percaya bahwa Wujin perlu melangkah maju demi dirinya sendiri dan demi Jiho. Namun semua usaha tersebut selalu berakhir dengan penolakan yang halus. Wujin memilih tetap setia pada kenangan, seolah melepaskan Soah sama saja dengan mengkhianati cinta yang pernah ia miliki. Setiap hari sepulang kerja, Wujin menjemput Jiho di toko roti milik Honggu. Bagi Jiho, Honggu sudah seperti pamannya sendiri, seorang yang selalu menyambutnya dengan senyum dan perhatian. Suatu sore, Honggu ini menyadari Jiho tampak murung. Setelah ditanya, Jiho akhirnya mengaku bahwa ia akan mewakili kelasnya dalam lomba estafet bersama orang tua. Masalahnya, ia tahu ayahnya sedang sakit dan tak mungkin sanggup untuk ikut serta. Kesadaran itu pun membuat Jiho sedih karena ia takut mengecewakan ayahnya sekaligus teman-temannya. Melihat wajah Jiho yang tertunduk, Honggu berusaha menghiburnya. Ia mengatakan bahwa Jiho punya kaki yang panjang dan kuat, serta kemampuan berlari yang hebat. Dengan nada bercanda namun penuh keyakinan, Honggu berjanji akan menggantikan Wujin jika sang ayah tak bisa ikut lomba. Janji itu sedikit mengangkat suasana hati Jiho. Saat Wujin datang menjemputnya, Jiho dengan wajah ceria langsung menceritakan bahwa paman Honggu akan menggantikan ayahnya di lomba nanti. 삼촌 먼저 봐봐. 안 만져줘. 삼촌은 왜? Namun hari lomba tiba dengan kejutan yang tak terduga. Tepat sebelum perlombaan dimulai, Wujin ini muncul di lapangan. Meski tubuhnya lemah dan penyakitnya kerap kambuh, ia ini memutuskan untuk tetap ikut lomba demi Jiho. Wajah Jiho langsung berbinar melihat ayahnya berdiri di garis start. Awalnya Wujin berlari dengan hati-hati, menahan diri agar tidak memaksakan kondisi. Tetapi saat melihat Jiho yang berlari dengan penuh semangat dan harapan, Wujin mengerahkan seluruh tenaganya. Ia ingin menang bukan demi piala, melainkan demi senyum anaknya. Sayangnya tepat menjelang garis finish, penyakit Wujin ini kambuh. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dan pingsan di hadapan semua orang. Perlombaan seketika terhenti, kepanikan melanda dan Jiho hanya bisa menangis sambil memanggil ayahnya. Dalam perjalanan pulang setelah Wujin siuman, Jiho ini terus meminta maaf. Ia merasa dirinya telah memaksa ayahnya hingga jatuh sakit. Untuk menenangkan Jiho, Wujin mencoba mengalihkan pembicaraannya. Ia mengatakan bahwa musim hujan akan segera datang. Mendengar itu, Jiho pun terdiam, lalu dengan mata berbinar berkata bahwa musim hujan berarti ibunya akan datang menemuinya.
Keyakinan itu pun berasal dari sebuah dongeng yang sering dibacakan oleh Soah dulu yang berjudul Ibu Pinguin di Negeri Awan. Dongeng tersebut bercerita tentang seekor ibu pinguin yang telah meninggal dan tinggal di negeri awan, namun selalu mengawasi anaknya di bumi. Pada hari pertama musim hujan, sang ibu akan turun untuk mengajarkan banyak hal agar anaknya bisa hidup mandiri sebelum kembali ke negeri awan saat musim panas tiba. Hari yang ditunggu Jiho pun akhirnya datang. Pagi itu hujan turun untuk pertama kalinya di musim hujan. Jiho terbangun dengan perasaan campur aduk antara harap dan rindu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju stasiun kecil yang tak jauh dari rumah. Yakin bahwa ibunya akan datang seperti dalam cerita dongeng. Wujin yang menyadari kepergian Jiho segera menyusulnya dengan panik. Sesampainya di stasiun, tak ada tanda-tanda kehadiran Soah. Wujin mencoba meyakinkan Jiho bahwa dongeng hanyalah cerita dan ibunya tidak akan benar-benar datang. Namun Jiho di sini bersikeras, air matanya jatuh bersama hujan yang kian deras. Akhirnya Wujin terpaksa menggendong Jiho untuk membawanya pulang. Di tengah perjalanan saat mereka melewati sebuah terowongan, pandangan mereka tertuju pada seorang perempuan yang terbaring tak sadarkan diri. Di sini Jiho spontan yakin bahwa perempuan itu adalah ibunya yang datang dari negeri awan. Sementara Wujin justru diliputi ketakutan, mengira ia sedang berhadapan dengan bayangan masa lalu. Meski ragu, mereka mendekat untuk memastikan. Betapa terkejutnya Wujin saat melihat wajah perempuan itu, wajah yang sangat mirip dengan Soah. Jiho pun langsung memeluk perempuan itu dengan penuh sukacita, percaya bahwa doanya telah terkabul. Perempuan tersebut akhirnya sadar, namun terlihat kebingungan. Ia tidak mengingat siapa dirinya, juga tidak mengenali Wujin maupun Jiho. 봐, 엄마 맞지? Dengan perasaan campur aduk antara harap dan takut, Wujin pun membawa perempuan itu pulang. Jiho terus mengatakan bahwa ibunya datang dari negeri awan. Sementara Wujin memilih untuk diam. Mereka pun di sini sepakat untuk tidak membicarakan soal negeri awan. Khawatir perempuan itu akan pergi jika kebenaran pun terungkap. Ketika perempuan itu bertanya, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa negeri awan hanyalah rumah sakit. Sejak kehadiran perempuan misterius itu yang dipanggil dengan Soah oleh Jiho, kehidupan mereka pun perlahan kembali hangat. Wujin menjadi lebih bersemangat bekerja dan Jiho kembali ceria. Hubungan Jiho dan Soah pun tumbuh semakin dekat, seolah waktu mencoba memperbaiki apa yang pernah terputus. Tanpa mereka sadari, kebahagiaan ini hanyalah awal dari kisah panjang tentang cinta, takdir, dan perpisahan yang tak bisa dihindari. Malam itu setelah Jiho tertidur pulas, keheningan kembali menyelimuti rumah kecil mereka. Perempuan yang mereka panggil Soah duduk berhadapan dengan Wujin, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sulit ia sembunyikan. Meski ingatannya kosong, ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan setiap kali memandang wajah Wujin. Ia pun meminta Wujin menceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu dan akhirnya menikah. Permintaan itu pun membuat Wujin terdiam sejenak, seolah harus membuka kembali lembaran lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Wujin pun mulai bercerita tentang masa SMA mereka. Ia dan Soah berada di kelas yang sama selama 3 tahun, namun nyaris tak pernah berbincang sama sekali. Soah dikenal sebagai siswi yang cerdas, pendiam, dan sulit untuk didekati. Banyak siswa yang menyukainya, namun hanya sedikit yang berani untuk mendekat. Sementara Wujin adalah atlet renang sekolah yang lebih sering menghabiskan waktu di kolam dibandingkan di dalam kelas. Ia hanya mengikuti pelajaran setengah hari dan sisanya dihabiskan untuk latihan atau sekedar tidur di bangku kelas karena kelelahan. Meski jarang berbicara, Wujin pun diam-diam memperhatikan Soah. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari saat pelajaran renang, Soah ini hampir tenggelam di dalam kolam. Wujin yang melihat kejadian tersebut langsung menolongnya. Momen singkat tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Wujin, meski setelahnya mereka kembali menjalani hari-hari tanpa banyak interaksi. Honggu yang saat itu juga teman sekelas mereka segera menyadari perasaan Wujin. Ia terus menyemangati Wujin dan meyakinkannya bahwa Soah sebenarnya juga menyukainya. Dengan penuh harap, Wujin mengikuti saran Honggu untuk mendekati Soah. Ia mencoba memulai percakapan sederhana dengan meminjam pena. Namun respon Soah jauh dari yang ia bayangkan. Soah menjawab dengan dingin dan singkat, membuat Wujin merasa canggung dan kecewa. Kesalahpahaman lain terjadi di kelas dansa. Awalnya Wujin dan Soah tidak memiliki pasangan. Karena sebuah kesalahan, mereka akhirnya pun dipasangkan. Gugup dan tidak percaya diri, Wujin melakukan kesalahan yang membuat Soah terjatuh dan terluka ringan. Sejak saat itu hubungan mereka semakin renggang. Mereka tak lagi berbicara, bahkan saling menghindar hingga hari-hari terakhir sekolah.
Di hari kelulusan, Soa membagikan buku kesan dan pesan pada teman-temannya. Dengan ragu, ia menghampiri Wujin yang sedang bersama dengan Honggu. Itulah pertama kalinya mereka kembali berbicara setelah sekian lama. Wujin merasa senang bukan main, dan dengan hati-hati ia menuliskan pesan untuk Soa menggunakan pulpen kesayangannya. Tanpa sengaja pulpen itu terbawa oleh Soa. Wujin mengejarnya untuk memintanya kembali, namun Soa sudah pergi. Pulpen itu pun menjadi kenangan kecil yang tertinggal di antara mereka. Setelah lulus sekolah, Wujin melanjutkan kuliah di universitas terdekat agar bisa terus berenang. Sementara Soa ini pindah ke Seoul untuk melanjutkan pendidikannya. Waktu dan jarak memisahkan mereka, namun kenangan tentang Soa tak benar-benar pergi dari hati Wujin. Ketika liburan musim panas tiba, Wujin memberanikan diri untuk menelpon Soa. Meski sempat ragu, telepon itu pun akhirnya diangkat. Namun karena gugup, Wujin tak sanggup untuk melanjutkan percakapannya. 2,5 tahun pun berlalu. Setelah menyelesaikan wajib militernya, Wujin kembali mencoba menghubungi Soa. Kali ini Honggu berada di sisinya, memaksanya untuk tidak menutup telepon. Dengan keberanian yang terkumpul, Wujin pun menanyakan tentang pulpen yang pernah tertinggal. Percakapan itu pun berakhir dengan kesepakatan untuk bertemu di depan Universitas Soa demi mengembalikan pulpen tersebut. Pertemuan itu pun dipenuhi kecanggungan dan rasa malu. Mereka berbincang singkat dan seolah mencoba mengenali kembali satu sama lain. Saat Soa hendak pergi, Wujin memberanikan diri mengajaknya minum. Ajakan sederhana tersebut membawa mereka ke sebuah restoran kecil, tempat percakapan mulai mengalir lebih hangat. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar saling mengenal tanpa jarak. Saat menunggu bus untuk pulang, bus yang seharusnya dinaiki Wujin datang lebih dulu. Namun ia memilih menunggu Soa. Ketika bus Soa datang ternyata penuh dan tak bisa dinaiki. Akhirnya bus terakhir menuju rumah Soa tiba dan ia terpaksa naik. Tanpa disangka Wujin pun berlari mengejar bus itu. Dengan nafas terengah ia bertanya apakah ia boleh mengirim surat kepada Soa. Soa pun menjawab dengan senyum dan mengangguk, membuat Wujin merasa bahagia. 임수아! 편지. Cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Mendengar kisah tersebut, Soa merasa hangat sekaligus terharu. Meski sebagian ingatan itu belum sepenuhnya kembali, sementara itu kehidupan mereka terus berjalan dengan kebahagiaan sederhana. Wujin ini bekerja dengan semangat, Jiho menikmati hari-harinya, dan Soa perlahan menyesuaikan diri dengan peran sebagai ibu dan istri, meski tanpa kenangan masa lalu. Namun tanda-tanda takdir pun mulai terlihat. Suatu hari Wujin melihat berita bahwa musim hujan diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari biasanya. Mendengar itu ia justru merasa bahagia, seolah ingin mempertahankan waktu yang ada. Di sekolah Jiho mendengar teman-temannya bercanda bahwa hujan selalu turun ketika ayah seseorang mencuci mobil. Sementara itu Soa menemukan sebuah gudang di halaman belakang rumah. Rasa penasaran pun membawanya masuk dan ia melihat beberapa lukisan lama yang terasa begitu dekat di hatinya. Kilasan kenangan terus bermunculan, adegan kembali ke masa lalu, memperlihatkan kencan pertama Wujin dan Soa di bioskop, lalu kencan kedua di atas bukit dengan teropong, menikmati pemandangan alam. Kenangan-kenangan itu menyatu dengan kehidupan mereka saat ini, membuat ikatan di antara mereka semakin kuat. Mereka pun menikmati kebahagiaan sebagai sebuah keluarga kecil, hingga suatu hari mengadakan piknik bersama. Dalam perjalanan pulang, Wujin memaksakan diri menggendong Jiho dan Soa sekaligus. Tubuhnya kelelahan dan sesampainya di rumah ia kembali pingsan. Kejadian itu pun membuat Soa semakin penasaran tentang penyakit Wujin, membuka jalan bagi kebenaran yang selama ini telah disembunyikan. Dan disinilah rahasia terbesar tentang masa depan penyakit Wujin dan alasan dibalik pengorbanan Soa perlahan mulai terungkap. Pingsannya Wujin setelah perjalanan piknik menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Soa yang menyaksikan kejadian itu pun dengan mata kepalanya sendiri mulai menyadari bahwa kondisi suaminya bukan sekedar kelelahan biasa. Saat Wujin akhirnya sadar, Soa menanyakan dengan hati-hati tentang penyakit yang dideritanya. Pertanyaan itu pun membawa cerita kembali ke masa lalu, ke masa ketika segalanya belum berjalan seindah yang mereka harapkan. Wujin mengingat hari ketika Soa memberinya sebuah hadiah kecil setelah kencan ketiga mereka. Hadiah itu sederhana namun penuh makna. Soa memintanya untuk menjaga diri baik-baik dan tidak memaksa diri. Saat itu Wujin merasa begitu dicintai, namun justru karena perasaan itu ia semakin keras berlatih untuk berenang. Ia ingin menjadi yang terbaik, ingin membuktikan bahwa ia layak berada di sisi Soa. Suatu hari saat latihan di kolam, Wujin ini tiba-tiba pingsan. Dokter kemudian mengungkapkan bahwa terdapat masalah serius di otaknya, tepatnya pada bagian yang mengatur hormon.
Kondisinya akan semakin memburuk ketika ia gugup dan berada dalam tekanan emosional. Setiap ketegangan berlebih bisa membuatnya kehilangan kesadaran. Mendengar diagnosis itu, dunia Wujin seakan runtuh. Bukan hanya karir renangnya yang terancam, tetapi seluruh hidupnya. Soah pun datang ke rumah Wujin, khawatir karena ia tak kunjung bisa menghubunginya. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Wujin memilih menyembunyikan kebenaran. Ia justru berkata bahwa ia sudah tidak menyukai Soah lagi dan meminta Soah untuk menjauhinya. Kata-kata itu pun melukai Soah, namun ia tak bisa memaksa. Ia pergi dengan perasaan hancur, sementara Wujin menahan rasa sakit yang sama dalam diam. 좀 말랐네. 아닌데. Selama setahun, Wujin mencoba melupakan Soah, tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Seoul hanya untuk melihat Soah dari kejauhan, meski tahu perjalanan itu berbahaya bagi kesehatannya. Di sana ia melihat Soah memasuki sebuah mobil bersama dengan seorang pria. Wujin mengira Soah telah bahagia dengan orang lain. Dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan lega, ia meninggalkan tempat itu, meyakinkan dirinya bahwa kisah mereka telah berakhir. Beberapa bulan kemudian Wujin menerima telepon dari Soah. Ia dilanda kebimbangan tetapi akhirnya memutuskan untuk datang ke stasiun. Saat Soah turun dari kereta, ia langsung memeluk Wujin dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja karena segalanya telah ditakdirkan. Kata-kata itu pun mengubah segalanya. Mereka kembali bersama, menikah meski orang tua Soah menentang keputusan tersebut. Soah bahkan memilih berhenti kuliah demi membangun keluarga bersama dengan Wujin. Tak lama kemudian Jiho pun lahir, membawa kebahagiaan sekaligus pengorbanan yang besar. Cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Suatu pagi, Jiho dengan antusias menceritakan bahwa akan ada konser di sekolahnya. Ia ingin ayah dan ibunya hadir. Soah dan Wujin berjanji akan datang. Di sisi lain, Soah yang sedang membersihkan gudang menemukan buku harian lamanya. Saat membacanya, ia mulai menyadari bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Meski demikian, ia memilih menyimpan kenyataan itu sendirian. Soah pun di sini mulai mengajarkan Jiho berbagai hal sederhana, yaitu memasak telur, mencuci rambut dengan alat seadanya, hingga mencuci pakaian. Semua dilakukannya dengan penuh kesabaran, seolah ia ingin meninggalkan bekal yang sebanyak mungkin. Di malam hari, ia kembali membacakan dongeng Ibu Pinguin di Negeri Awan, kini dengan pemahaman yang lebih mendalam. Saat sedang latihan untuk konser sekolah, Jiho dengan bangga berkata bahwa ia pandai berlari dan suatu hari akan memenangkan medali emas di Olimpiade. Soah hanya tersenyum, lalu diam-diam dia menonton video lama ketika Jiho masih bayi bersama Wujin. Air mata pun jatuh tanpa bisa ia tahan. Wujin yang melihatnya mulai curiga, dengan kegelisahan pun tumbuh di hatinya. Wujin di sini kemudian mengajak Honggul ke terowongan tempat pertama kali mereka menemukan Soah. Ia berniat menutup jalan tersebut, berharap bisa mencegah Soah pergi ketika musim panas tiba. Namun hidup terus berjalan, membawa peristiwa-peristiwa kecil yang syarat akan makna. Suatu hari Wujin mendapatkan telepon dari orang tua teman Jiho. Ia mengetahui bahwa Jiho sengaja mengotori mobil orang tersebut agar dicuci. Jiho melakukan itu karena percaya bahwa hujan akan turun ketika mobil ayah seseorang dicuci. Sebuah harapan polos agar musim hujan terus berlanjut. Di hari ulang tahun Jiho, Soah ini mendatangi toko roti milik Honggu dan meminta bantuannya untuk sesuatu yang berlangsung lama. Ia pun pulang membawa kue dan mereka merayakan ulang tahun Jiho dengan sederhana namun penuh dengan kehangatan. 갑자기 무슨 부탁을 쟤한테 아니 나한테 일단 내가 그때 소름 끼. Hari konser sekolah pun tiba. Jiho tampak murung karena sadar musim hujan hampir berakhir. Soah berangkat lebih dulu ke sekolah menunggu Wujin yang tak kunjung datang. Tanpa diketahui Soah, Wujin pingsan saat berusaha menolong rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Di atas panggung, Jiho tak melihat kehadiran kedua orang tuanya. Saat gilirannya tiba, ia terdiam, kebingungan. Namun ketika ia melihat Soah di antara penonton, keberanian itu kembali. Jiho menyampaikan semua hal yang diajarkan oleh ibunya, dari memasak telur hingga mencuci pakaian. Ia berjanji akan melindungi ayahnya seperti janji yang pernah ia buat pada ibunya. Tepuk tangan dan haru memenuhi ruangan. Soah pun tersenyum bangga menyadari bahwa Jiho telah tumbuh. Musim panas pun akhirnya tiba dan dengan itu Soah menyadari bahwa waktunya telah habis. Tanda-tanda musim panas pun datang semakin jelas. Udara tak lagi lembab, hujan berhenti turun dan langit perlahan kembali cerah. Di sekolah, Jiho yang sedang berbaris menuju kelas tiba-tiba berlari meninggalkan barisannya. Hatinya gelisah seolah tahu bahwa sesuatu yang berharga akan segera hilang. Di saat yang sama, Wujin yang tengah menjalani perawatan medis merasakan hal serupa. Tanpa banyak bicara, ia bangkit dan berusaha menuju tempat yang paling ia takuti sekaligus dirindukannya.
Jiho akhirnya menemukan Soa di tempat pertama kali mereka bertemu di dekat terowongan. Soa berdiri dengan wajah tenang, seolah telah menunggu dengan lama. Dengan suara lembut ia mengatakan kepada Jiho bahwa sudah waktunya ia pergi. Mendengar itu Jiho tak kuasa menahan air mata. Ia meminta maaf, mengungkapkan rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Jiho percaya bahwa kelahirannya adalah alasan Soa meninggal. Soa pun berlutut memeluk Jiho dengan erat dan menegaskan bahwa itu tidak benar. Ia berkata ia sangat bahagia memiliki Jiho dan bahkan jika ia harus hidup 100 tahun, ia tak akan lebih bahagia tanpa kelahiran Jiho. Ia mengingatkan Jiho untuk menepati janjinya, melindungi ayahnya dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Kata-kata itu pun tertanam di dalam hati Jiho menjadi bekal untuk menjalani hidup ke depan. Dengan susah payahnya Wujin pun akhirnya tiba. Ia melihat Soa dari kejauhan. Tanpa kata-kata mereka saling menatap dan tersenyum. Tak ada kata perpisahan yang diucapkan karena mereka tahu cinta mereka tak membutuhkan kata. Soa pun pergi meninggalkan Wujin dan Jiho untuk melanjutkan hidup seperti yang ia titipkan. Hari-hari pun berlalu, Wujin dan Jiho menjalani hidup mereka dengan baik. Wujin yang dulu bekerja sebagai petugas kebersihan kini menjadi pelatih renang, menemukan kembali makna hidupnya. Suatu hari saat hendak meminum obat, Wujin menemukan sebuah kunci dan surat. Ia menuju gudang dan menemukan buku harian milik Soa. Di dalam buku harian tersebut, Wujin membaca kisah yang tak pernah ia ketahui. Soa di sini menulis bahwa pada hari pertama mereka bertemu di sebuah gang kecil, Wujin menutup payungnya untuk memberinya jalan. Momen sederhana itu membuat Soa langsung menyukainya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Wujin adalah teman sekelasnya, dan sejak itu ia mulai memperhatikannya secara diam-diam. Namun rasa canggung dan waktu yang tak tepat membuat Soa berkali-kali menyesal karena tak memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat. Soa juga menulis tentang hari kelulusan ketika ia tanpa sengaja membawa pulpen Wujin. Selama kuliah ia ingin menelpon Wujin, tetapi tak pernah cukup berani. Hingga akhirnya Wujin menelponnya dan perasaan bahagia itu tak pernah ia lupakan. Mereka pun akhirnya bertemu di depan universitas, canggung namun penuh dengan harap. Saat Wujin mengajaknya minum, Soa tersenyum-senyum yang kini dikenang Wujin dengan air mata. Namun buku harian tersebut juga mengungkapkan kebenaran pahit. Soa menulis tentang surat perpisahan dari Wujin dan betapa hancurnya ia saat itu. Suatu hari ketika hendak pulang, seorang pria meminta bantuannya untuk memfotokopi soal ujian dan menawarinya tumpangan. Di dalam mobil tersebut, Soa melihat Wujin datang mencarinya. Ia turun dan berlari menghampirinya, namun sebuah mobil lain tiba-tiba menabraknya. Soa di sini koma selama 6 minggu. Selama masa itu, ia bermimpi melihat masa depan, melihat dirinya menikah dengan Wujin, memiliki anak bernama Jiho, dan mengetahui bahwa ia akan meninggal di usia 32 tahun. Saat sadar, ia tak berani menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Ia sempat berpikir untuk mengubah masa depan agar hidup lebih lama. Namun ia menyadari bahwa Wujin dan Jiho menunggunya di masa depan itu. Dengan keyakinan tersebut, Soa memutuskan untuk kembali menemui Wujin dan menjalani takdir yang telah ia lihat. Ia menulis bahwa meski hidupnya singkat, ia tak pernah menyesali pilihannya. Di halaman terakhir buku harian, Soa menuliskan rasa syukurnya karena telah dicintai oleh Wujin dan menjadi ibu bagi Jiho. Cerita pun berakhir di masa depan. Jiho telah tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, menyerupai ayahnya. Baru kemudian terungkap bahwa setiap tahun Soa meminta Honggu mengirimkan kue ulang tahun dan kartu ucapan untuk Jiho, sebuah cara sederhana untuk tetap hadir meski tak lagi terlihat. Dan seperti dongeng ibu penguin di negeri awan, Soa mungkin telah pergi, namun cintanya tetap tinggal, mengawasi dari kejauhan, menemani setiap langkah Wujin dan Jiho dan selamanya.